feedback itu bukan hanya dari, ya artinya masukan itu bukan hanya dari pelanggan, tapi juga dari owner. Karena owner itu kan dia yang punya mimpi, dia yang punya mimpi yang dia tuangkan di perusahaannya. Ya memang kita tidak sama, ada yang namanya budaya yang berbeda, dan budaya itu melekat ke owner. Ya kita yang kemudian menyesuaikan seperti apa sih bahasa dewa ini tadi, kemudian bisa kita terjemahkan, kita pahami dulu, baru kita terjemahkan untuk masing-masing orang yang memerlukan. Nah ini perlu kemampuannya di situ. Bagaimana paham dulu, kemudian kita terjemahkan ke masing-masing yang membutuhkan. Integritas dan keadilan, dua ini menjadi kunci ketika kita memimpin begitu banyak unit bisnis yang berbeda. Sehingga kita sebagai middle manager melihat ke atas, memahami bos kita mau apa, mengaplikasikan itu di dalam keseharian sehingga bisa terlaksana dan seluruh grup bisa bertumbuh dengan luar biasa. Mitra bisnis, kali ini saya Tanadi Santoso, kita kembali dalam Business Wisdom Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu seorang sahabat saya yang hebat luar biasa. Hebat luar biasa. Sehingga judul podcast kali ini adalah The Power of Middle Manager. Ya, The Power of Middle Manager. Saya sedang bersama Bapak Tulus Gunawan. Pak Tulus, silakan mengenalkan diri sendiri dulu. Siap. Nama saya Tulus Gunawan, saya dari Turen Indah Group. Yes. Malang domisilinya. Malang ya, Malang atau Turen? Malang dan Turen kan nempel. Iya, kabupaten kan kalau Kabupaten, Turen. ya oke silakan Mas. Kalau latar belakang seperti itu, saya posisinya di Direktur Keuangan atau Direktur Finance, Accounting, dan Tax. Nah ini agak menipu sebenarnya ya. Karena saya kenal Pak Tulus ini adalah orang nomor 2-nya dari seluruh grup ya. Dan dia di atasnya cuma ada satu big boss dan di bawahnya ada 30 lebih perusahaan Pak ya, betul ya? Kira-kira. Anak unit bisnis, jangan dikatakan perusahaan karena unit bisnis ya. Kalau grup besarnya sih 4, cuman grup besarnya. Grup besarnya 4, tapi di tiap grup punya banyak cabang-cabang. Ya. Kalau total cabangnya yang dihitung berapa? Toko itu ada 24. 24, jadi ada Turen Indah bangunan yang merupakan toko-toko bahan bangunan. Ini ada 24. 24. Ya, lalu ada Ocean Garden. Ocean Garden, ini restoran yang enak banget, teman-teman harus nyoba. Saya sudah nyoba 3 kali, super enak ya. Ocean Garden, ada 4 ya? 4, ada 4. Ada 4. Lalu ada Turen Indah Beton yang merupakan pabrik Paving. Pabrik Turen Indah Beton. Ini ada 2 ya seingat saya. Ada 2 yang besar, ada 2 yang kecil. Jadi ada 4 ya. Betul. Lalu ada Turen Indah Property, yaitu properti dengan ukuran 2 hektar, 3 hektar, 5 hektar begitu ya Pak ya. Enggak terlalu besar. Enggak terlalu besar. Tapi jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Klaster-klaster gitu banyak. Ya, ada berapa? Kalau yang aktif mungkin 6-7 yang masih cukup banyak. Ya, jadi kalau saya hitung 6 aja 10, 34, 35, 36, 37, 38. Jadi 38 unit bisnis teman-teman, bayangin ya. Dan beliau ini harus mengawasin semuanya gitu ya. Oke, saya mundur dulu deh Pak, mundur ya. Siap. Awalnya gimana sih Pak Tulus ini mulai memikirkan jadi pekerjaan yang cukup prestise menurut saya. Jadi boleh cerita dulu awal latar belakang dari pengalaman bekerja dan lain-lain. Silakan Pak. Oke. Ya sebelum di Turen Indah memang saya ada bisnis, saya distributor. Ada Mayora, ada Miwon, ada beberapa brand. Lokasinya wilayah kerjanya Malang, Pasuruan, sampai Probolinggo. Ya ya karena suatu hal kemudian saya harus bekerja. Biasa itu Pak, itu perjalanan kerja selalu begitu. Silakan. Bekerja itu kerja ikut orang ya. Iya, jadi silakan. Bekerja ikut jadi asalnya orang. Entrepreneur, ini kita lahirnya sama ini Pak. Terus silakan. Iya, kalau awal sekali bekerja, kemudian mencoba berbisnis, beberapa bisnis ya naik turun terus. Ya sekarang malah nyaman sebagai karyawan sebetulnya. Wah ini pas kan dia duduk di seberang saya, dia karyawan, saya pemilik bisnis. Padahal dia pernah menjadi pemilik bisnis. Saya mau tanya nih Mas, apa
happy sedihnya, waduh, menjadi karyawan dan apa happy sedihnya menjadi pemilik bisnis. Ini kan teman-teman pebisnis ini banyak yang ingin tahu nih ya. Dari antara dua pilihan ini menjadi karyawan atau menjadi pemilik bisnis itu apa lebih kurang dan pengalaman lalu, silakan Mas. Baik ya, kalau bisnis itu saya merasakan betul yang paling terasa itu tanggalan itu habis. Tanggalan itu habis buat terisi agenda, baik agenda kerja maupun agenda bayar, Bang. Pak, saya itu dulu mikir ya, bisnis itu rahasianya cuma 5. Bagaimana membeli yang murah, menjual yang mahal, kalau membayar selambat-lambatnya, kalau menagih secepat-cepatnya, dan membuat customer itu tetap bahagia. Itu menurut saya. Iya, oke juga sih. Terus menurut Bapak gimana? Apalagi yang menyenangkan kalau dari bisnis apa? Yang menyenangkan kalau jadi business owner tentunya waktu. Biasanya kita punya waktu yang lebih bebas. Yeah. Itu ya mungkin ya rasanya tuh bukan lebih bebas ya. Kalau saya bilang lebih bisa milih. Oke, tapi sebenarnya nggak bebas juga. Karena banyak dikejar. Oke. Jadi memang saya belum melewati fase itu di mana clear dengan tanggungan. Tapi memang saya rasa tidak pernah clear karena tetap ada supplier ya kan selain bank. Ya itu yang membuat rasanya tuh enak. Orang mungkin melihat enak gitu. Saya melihat orang tuh melihat wah nih sukses nih, enak nih, bisa ini, bisa itu gitu kan. Nggak mikir susahnya. Iya, sebenarnya di otak tuh rasanya udah penat sekali rasanya jadi business owner itu. Jadi tidak mudah juga gitu menurut saya. Kalau dari sisi karyawan Pak, silakan Pak. Sisi karyawan, saya justru sekarang ini ya lagi posisi menyenangi sebagai menikmati ya. Posisi karyawan. Karena saya pikir waktu jelas posisi waktu, istilahnya waktu kerjanya, kemudian waktu kapan saya harus libur, off dan lain-lain itu benar-benar off. Kalau kita off ya off. Wah, saya nggak pernah off. Itu tidak terjadi. itu tidak terjadi. Yang saya bilang memang kayaknya bisa milih gitu, tapi sebenarnya full waktunya. Nah kalau yang dari karyawan, ya saya berusaha tetap menikmati dan saya benar-benar menikmati posisi karyawan ini. Oke, menurut saya menyenangkan. Bukan berarti terus harus ikut aturan ini atau enggak juga, karena itu bisa kita ya dari diri kita menyenangi itu ya kita menyenangkan. Nah ini teman-teman, kita rekaman ini pada saat sedang 5D MBA. Jadi Pak Tulus kebetulan ikut di acara kami dan yang menarik buat saya adalah dia juga terbiasa. Kemarin bilang sama saya, Pak San, kita ini kan acara 5D MBA kan jam 8.30. Gimana kalau kita podcast? Ayo, saya langsung jalan ya toh. 7.15. Jadi sekarang jam 7.30 teman-teman di pagi hari ini ya. Sebelum mulai pelajaran kuliah di sebelah, kita rekaman dulu ya. Saya kan selalu memaksimalkan waktu yang ada gitu ya. Oke Pak Tulus, kita kembali dalam pekerjaan. Dari pekerjaan Anda dengan latar belakang yang begitu unik menurut saya ya. Dari pernah berbisnis, tahu ini. Lalu Anda sekarang harus memanage, tadi saya hitung berapa ya? 10, 34, 38 unit bisnis dalam 4 kelompok kerja ya. Saya mau tanya, apa yang menyenangkan ketika mengurus 38 perusahaan itu, anak unit bisnis itu dalam 4 kelompok kerja, dan apa yang memusingkan? Silakan. Oke, kalau yang menyenangkan dulu Pak. Apa menyenangkan ya, menyenangkan itu karena banyak yang diurus Pak. Oke. Jadi lebih baik ya, kita sibuk banyak yang diurusin, kita mikir karena banyak yang diurusin daripada kemudian kita ya bingung nggak ada yang dipikirin gitu. Kan itu lebih tidak enak kalau menurut saya. Benar. Jadi itu menyenangkan. Saya sendiri senang melakukan sesuatu, memecahkan masalah. Jadi punya ya kalau orang bilang masalah ya saya akan lihat apa sih sisi peluangnya atau sisi baik dari itu. Karena itu menjadi menyenangkan. Ini ada challenge. Kita melihatnya sebagai tantangan bukan hanya masalah. Ya. Itu mindset yang memang saya tanamkan. Bahwa itu bagaimana itu melihat, karena masalah setiap hari pasti ada kalau kita sudut pandangnya masalah. Nah, itu yang saya rubah, artinya saya cenderung lebih melihat itu sebagai peluang, sebagai tantangan untuk membuat sesuatu. Kalau susahnya Mas, apa Mas? Susahnya susahnya pastinya kalau ketemu yang karyawan yang mungkin kurang bisa diandalkan, itu rasanya tuh ya nyusahin juga gitu. Tapi kita
harus cukup sabar, kemudian melatih mereka karena tanggung jawab kita sebagai pemimpin. Bagaimana mereka berhasil, maka kita akan berhasil sebagai pemimpin. Kalau yang unik apa Mas? Yang menarik karena mengurus 38 unit bisnis dari 4 kelompok bisnis ini, apa yang unik? Unik karena setiap bisnis di 4 divisi itu karakternya bisa jadi berbeda. Oke. Karakternya berbeda. Ada satu yang memang Ocean Garden itu kan pelayanan. Ya. Modelnya bagi kita service. Kita ketemu orang, kita ketemu customer itu langsung, dan itu cepat sekali harian. Ya. Langsung, itu yang berbeda dibanding yang lain, misalnya pabrik kan relatif kalau kita lihat siklusnya itu sebenarnya bisa dibilang bulanan atau tahunan bahkan. Ada trennya itu nggak hanya bulanan atau harian, tapi setahun. Bisa setahun, tetap terus kayak gitu. Betul. Jadi naik turun siklusnya itu bisa setahun ukurannya. Jadi berbeda sekali dengan yang harian seperti di Ocean Garden, di Resto. Kemudian di perumahan. Nah, perumahan itu juga beda sekali kan cara bermainnya, karena kan kebanyakan dia kredit penjualannya. Jadi orang memiliki rumah itu kan nggak tiap hari atau tiap bulan mereka beli rumah. Ya. Nah, kita cara pendekatannya, cara berjualannya, cara menyajikan produksi dan macam-macam itu berbeda sekali dengan yang lain. Mas, gini ya, kita kan ingin bicara middle manager. Kenapa? Karena saya ini tertarik dengan konsep middle manager. Sejujurnya Pak San itu enggak pernah ikut orang, Mas. Jadi agak buta di sisi itu. Jadi dari kerja pertama ya sudah, atasan saya cuma 2, istri dan Tuhan. Gitu kira-kira gitulah ya. Kadang-kadang anak sih. Nah, yang saya ingin itu bagaimana Bapak, saya minta maaf ini sekali lagi, Bapak berada di sini sementara Bapak punya pemimpin, pemilik ya. Lalu dan mungkin BUD yang lain, lalu Bapak punya begitu banyak anak buah di sini. Iya. Jadi betul, ini bukan middle yang benar-benar middle, ini middle up gitu ya, sudah paling atas. Tapi saya ingin tanya, bagaimana Pak mengatasi atau mengawasi atau berdiskusi dengan atasan? Ini penting saya kira buat teman-teman. Saya ikut training di BWI, saya mendapatkan mungkin apa istilahnya bahasa dewa katanya. Kalau owner atau direktur itu kan bahasanya bahasa dewa yang kemudian tidak dimengerti oleh manusia di bawah katanya gitu. Analoginya mungkin seperti itu. Menarik. Nah itu memang pertama kita harus mampu memahami apa yang diinginkan oleh atasan atau owner. Soalnya ngomongnya bos, aku harus cuan. Nah sekarang maksudnya cuan ini apanya gitu. Betul. Jadi terkadang sangat umum yang disampaikan sehingga kita harus mampu menerjemahkan ini sebenarnya lagi ngomongin yang mana. Karena divisi kita juga kadang kan banyak ini yang mana sih yang lagi diomongkan. Nah itu kita harus mampu menyerap, mencerna dulu nih apa maunya. Baru kemudian harus menerjemahkan ke bawah. Tapi intinya itu, jadi bagaimana kita memahami maunya owner. Saya bersyukur karena saya pernah menjadi owner, jadi saya tahu. Saya setuju banget itu. Iya, jadi rasanya gimana sih waktu posisi itu. Sehingga rasanya dengan segala pikirannya, dengan segala tanggal jatuh temponya gitu kan. Itu kadang membuat bahasa kita itu memang sulit dimengerti. Kita mikirnya mungkin jauh sekali, sementara teman-teman di bawah kita belum nyampe ke sana. Iya. Pokoknya 30 ini bayaran gitu ya kan ya. Ya nggak mikir masalah kesulitan yang lain. Iya, saya seneng banget nih punya kesempatan berbicara dengan Pak Tulus ya, karena saya tahu beliau adalah orang yang sangat operasional, sangat paham, dan yang saya suka adalah beliau latar belakangnya keuangan. Jadi mikirnya selalu struktur dari keuangan masuk ke dalam operasional. Jadi ini sangat powerful juga, akan menjadi pelajaran yang baik buat teman-teman sekalian. Mitra bisnis, kita kembali pada sesi kedua, yaitu tentang pemikiran-pemikiran seorang middle manager itu seperti apa. Ya, Pak Tulus, kita kembali dalam pemikiran tentang middle manager. Menurut Pak Tulus, kunci sukses dari bisnis secara keseluruhan, secara kelompok bisnis dan secara unit bisnis, yang paling kunci itu apa? Silakan Pak Tulus. Paling kunci, jadi kalau bisnis otomatis kita menghasilkan uang dari pelanggan. Pelanggan puas, maka kita dapat cuan. Itu pertama, itu pasti. Bagaimana pelanggan puas, apapun bisnisnya, pelanggan harus puas. Kemudian baru kita bisa memikirkan bagaimana kesejahteraan dari karyawan. Ini penting, penting. Karena banyak juga kemudian orang lupa dengan cuan tapi karyawan terlantar. Nah ini yang harus diperhatikan juga, bagaimana
karyawan itu sejahtera, karena itu bagian dari kontinunya pelayanan yang memberikan kepuasan pelanggan. Setuju. Itu dari kepuasan juga atau dari kesejahteraan karyawan. Kemudian berikutnya adalah manfaat bagi lingkungan tempat kita berada, tempat usaha itu berada, lingkungan sekitar kita. Kita memberikan dampak, kita memberikan manfaat. Itu yang ketiga. Baru yang terakhir pasti laba untuk laba pemilik. Ya. Karena itu bisa dihasilkan dari jika 3 faktor yang di atas terpenuhi, di bawah udah pasti aja dapat. Saya yang tertarik tentang kalimat yang ketiga tadi, manfaat buat lingkungan. Jadi banyak company di Amerika, ya, salah satunya Starbucks ya, itu ketika membuka di satu wilayah, dia selalu berusaha memajukan wilayah itu dengan meng-hire orang dari sana, mentraining orang dari sana, beli bahan baku di sana. Banyak perusahaan yang seperti itu di Amerika. Jadi dia masuk ke dalam satu daerah, dia bukan hanya sekedar mencari untung, apalagi menyedot uang itu keluar, bukan itu, tetapi tujuan dia adalah memajukan upaya di daerah itu supaya bisnis daerah itu menjadi berkembang, rakyat di sana lebih berkelimpahan. Itu menurut saya konsep yang menarik. Dan saya tertarik banget, Bapak bilang laba di belakang. Kalau saya pebisnis saya balik, Pak, laba dulu. Bagaimana pelanggannya bisa happy, karyawannya terakhir, baru lingkungan nggak dipikirin. Itu kalau dari kacamata pebisnis. Tapi saya senang, memang harusnya grassroots-nya dibalik. Pelanggan dulu number 1, karyawan, manfaat untuk lingkungan, baru nanti labanya. Bagus banget, Pak. Oke, saya pingin masuk lebih dalam unit bisnis Bapak. Tadi pada sesi pertama sudah dicerita, ada Ocean Garden, ada Turen Indah Bangunan, ada Turen Indah Beton, dan ada Turen Indah Properti yang total kurang lebih ada 38 unit bisnis dalam 4 kelompok ini. Saya pingin ngambil satu dulu deh, yang paling gampang dipahami itu Ocean Garden. Karena ini restoran, dan saya sudah 3 kali makan di sana dan saya happy banget. Ya mungkin saya happy karena makannya bareng bos. Jadi layanannya pasti cepat, kalau jelek dimarahin dia. Saya nggak tahu ya. Tapi mungkin Bapak bisa cerita gimana sih Ocean Garden. Buat teman-teman yang kurang tahu, Ocean Garden itu beradanya di Malang ada 2, di Turen ada 1 ada di Batu ya. Di Batu. 3 saya udah pernah kecuali Batu yang saya belum. Nah, ini kalau mungkin diceritakan dulu apa sih Ocean Garden itu, silakan. Oke. Ocean Garden kita konsepnya emang restoran keluarga, atau lebih pasnya restoran yang ya rame-rame. Jadi tidak hanya keluarga, karena itu bisa segmen kantor, itu bisa segmennya orang lagi acara keluarga memang atau ulang tahun, itu bisa. Prinsipnya rame-rame, termasuk orang wisata. Orang wisata kan biasanya perlu tempat untuk makan, istirahat. Iya. Saya ingat banget tuh Turen, yang di Turen Indah, yang di Ocean Garden yang berada di Turen, itu kalau nggak salah pernah didatangi oleh bapak-bapak ya. Betul, sama Pak Presiden Jokowi. Pada saat itu Presiden Jokowi, sekarang sudah bukan. Saya kebetulan lihat fotonya waktu itu di sana. Ya, oke. Jadi itu adalah restoran yang berjualan ikan, ayam, makanan Indonesia model gitu ya. Chinese juga ya. Chinese juga. Boleh diceritakan makanan yang populer apa, Pak? Populer biasanya bakaran ya, jadi gurami atau bakar, ayam bakar. Nah, kita punya yang namanya yang senang pedas tuh bumbunya Pontianak kita menamakan. Itu pedas sekali. Jadi kalau orang yang suka pedas itu pasti suka itu. Nah, teman-teman, saya dengar satu cerita yang menarik ketika makan di sana. Saya dibilangin bahwa di restoran Ocean Garden itu yang namanya ayam dan ikan itu harus fresh, tidak boleh dari frozen, dan harus dihasilkan dan dipotong pada hari itu. Silakan Pak, cerita ini Pak. Betul, jadi ini salah satu prinsip dari Pak Makrus, bos kami, owner kami, bahwa kita menyajikan yang terbaik. Kita memenuhi kepuasan pelanggan itu salah satunya itu dengan menyajikan makanan yang fresh. Ya, itu dimulai dari bahannya. Jadi gurami memang kita punya kolam untuk supaya dia tetap hidup sebelum dia disajikan, sebelum dia dimasak. Ayam juga dipotong di hari yang sama. Di hari yang sama. Saya jarang loh mengetahui ini, tapi menurut saya ini keren. Silakan. Ya, jadi di hari yang sama memang tujuannya supaya dapat freshnya. Nah itu jadi memang prinsip dari Pak Makrus seperti itu. Jadi kalau pagi ya sebelum resto buka itu kita punya gudang untuk menyuplai semua resto kita. Nah itu termasuk salah satunya ayam dipotong di gudang utama kita, kemudian didistribusi ke semua resto. Oke. Menarik. Kalau menurut Bapak, karena ini resto yang cukup sukses ya,
saya lihat ramai banget ya. Boleh nggak cerita kira-kira suksesnya sebuah Ocean Garden Resto itu dari kuncinya apa aja? Kuncinya pasti sama ya, pelayanannya, standarisasinya itu sesuai. Jadi orang bisa mendapatkan rasa yang sama, kecepatan layanan yang sama di semua resto, karena kita sudah banyak pelanggan sehingga mereka dari mulut ke mulut atau mereka sudah tahu kalau mau datang ke Ocean Garden maka taste seperti itulah, rasa seperti itu yang mereka dapat. Kecepatan layanan seperti itulah yang mereka akan dapat. Sambutan seperti itulah yang mereka akan dapat. Nah, itu kita standarkan. Jadi kepuasan pelanggan yang sudah oke, itu kita buat menjadi standar. Ya. Saya pengen tanya yang agak nggak enak deh. Problem yang paling sering terjadi itu apa? Kalau saya dulu dengar kalau restoran tuh kokinya lagi macam-macam kita pusing. Silakan. Koki itu termasuk orang kunci pasti ya. Koki itu orang kunci. Tapi kita kembali kalau kita berbicara kepuasannya, kesejahteraan karyawan itu baik, jadi suasana kerja itu menyenangkan. Ya. Maka kita tidak kesulitan dengan menjaga loyalitas dari masing-masing karyawan. Tapi memang kalau itu terjadi, artinya mungkin ada yang keluar itu, ya kita agak mesti nyari lagi karena kan menu kita cukup banyak. Jadi itu salah satu kelebihan, tapi juga mungkin bisa jadi kekurangan. Mungkin pusing. Gitu. Betul. Berapa menu yang ada sekarang? Lebih dari 150. Kan pusing. Kalau saya lebih enak menunya cuma 7. Betul. Kalau perlu seperti roti boy dulu 1. Lebih mudah. Oke Pak. Oke, jadi Ocean Garden silahkan dicoba. Mantap. Malang, Batu, Turen. Nah, sekarang pertanyaan saya tentang bisnis yang lain. Kita ambil toko bangunan ya Pak ya, karena saya pernah mampir ke sana dan saya lihat menarik. Jadi kalau pertama kali saya masuk, saya bilang, oh Indomaret ini. Wah, tapi Indomaret untuk bangunan. Silakan cerita sedikit Pak konsepnya. Oke, konsepnya kita memang kita punya slogan seperti ini, bahwa itu toko kita itu dekat, lengkap, satu atap. Dekat, lengkap, satu atap. Okay. Ya. Jadi kita membuat itu supaya teman-teman untuk mencari yang lengkap itu biasanya tidak akan didapati di toko-toko yang tradisional. Oke. Itu agak kesulitan. Memilih keramik contohnya atau sanitari dan lain-lain itu kurang. Sedangkan kami menyediakan yang punya pilihan yang banyak dan memilihnya nyaman karena modelnya model swalayan. Jadi bisa langsung berputar keliling memilih sendiri tanpa harus meminta-minta ke petugas penunggu seperti halnya toko tradisional. Itu yang kita tawarkan. Artinya konsepnya modern, tokonya letaknya dekat. Karena biasanya toko modern itu jauh dari lingkungan tempat tinggalnya pelanggan. Kita mendekatkan. Kita punya target, kita punya keinginan setiap kecamatan di Kota Malang punya satu toko minimal. Jadi tadi diceritakan ada 24 toko itu semua di daerah Turen dan Malang. Di Malang, iya. Oke, semua di Malang. Teman-teman semua di Kota Malang. Ya, jadi insya Allah kita pinginnya itu semua kecamatan kita punya Turen Indah Bangunan. Semua kecamatan punya Turen Indah Bangunan. Keren banget ya. Saya juga ingat waktu itu di sana ditulisin iklan kami buka lebih pagi. Ya. Tutup lebih malam, bukan gitu? Tutup lebih malam. Buka lebih pagi, betul ya? Ya, ada yang mulai jam 7:30, Iya jam 7, setengah 8, jam 8 itu paling lambat kita sudah buka. Oke, tutupnya? Tutupnya jam 8 malam. Oh iya, lain kali 24 jam. Siap. Tapi saya kira tidak perlu ya, ini bahan bangunan loh Pak, bukan makanan. Nah, dalam memanage kebutuhan pelanggan, terutama untuk bahan bangunan, menurut Bapak apa kunci utamanya? Ketersediaan barang sih pilihan barangnya. Karena kan tadi saya cerita, kenapa kita menyebut diri kita lengkap. Kita lengkap karena memang dari mulai pintu juga ada ya kayaknya. Ya. Jadi biasanya orang kalau pondasi, pasir, semen itu umum. Ya nggak punya kalau toko yang modern. Kalau toko tradisional punya. Ya. Kita punya dua-duanya. Oke. Tapi enggak terlalu besar kan seingat saya ya. Ukurannya berapa meter persegi atau berapa besar toko itu? Ya kalau besarnya relatif masing-masing bisa jadi berbeda ininya. Misalkan dari 100 sampai 150 atau dari 50 sampai 300 atau apa umumnya?
Lebih sih kalau di atas 500 mesti ya meternya. Oke, di atas 500 meter persegi. Ya. Karena item barang kita cukup banyak Pak San. Kita di atas 4.000 item barang yang kita jual dalam satu toko. Oke. Nah, problem terbesar di dalam mengelola sebuah turen indah bangunan tentu beda dengan Ocean Garden gitu ya. Apa yang paling mencolok problem yang ada di dalam toko bangunan ya? Toko bangunan itu inventory. Karena jumlah itemnya banyak, kuantitinya banyak, perputarannya cepat. Itu yang pasti problem. Nah ini teman-teman, inventory jadi problem di bisnis ini, sedangkan di bisnis ini koki jadi problem. Jadi contoh yang paling gampang aja. Saya cuma ingin menggambarkan bahwa setiap bisnis punya karakternya masing-masing. Silakan, ada pertambahan apa tentang bisnis baik untuk toko bangunan ataupun yang lain? Silakan. Sepakat dengan Pak San tadi bilang memang setiap divisi ini punya tingkat kesulitan masing-masing. Ya. Itu yang menjadi tantangan buat saya di middle manager itu tantangannya. Dengan gaya yang berbeda, manajer yang berbeda, kemudian ya cara berbisnisnya juga berbeda. Ini tantangan buat saya yang harus ngurusi di semuanya. Jadi harus kalau lagi ngurusin yang ini harus ini dulu, tahu dulu ini saya lagi ngurusin ini, maka harus dirubah dulu pikirannya sedang ngurusin Ocean Garden atau ngurusin toko bangunan atau yang lain. Nah, saya itu selalu karena saya banyak sekali bersahabat dan membantu di dalam menjadi konsultan di bisnis-bisnis unit yang punya banyak anak bisnis. Selalu bosnya itu maunya banyak, mau ini cepat, selalu buan tergitu, anak buah ini diseret ke samping ya. Ini bukan hanya pengalaman kami dengan Turen Indah Group, tapi dengan banyak sekali unit bisnis lain selalu seperti itu, Pak. Kenapa? Karena biasanya entrepreneur itu punya karakter, ayo jalan dikebut, kalau bisa kapan selesai Pak? Kemarin, wah gitu ya toh, dikebut ya. Tapi sudah di jalan ditinggal amburadul gitu. Boleh cerita Bapak, karena Bapak kan middle manager yang super gitu ya, harus ngawasin begitu banyak. Apa pengalaman menghadapi bos lalu menyeret yang lain ini? Silakan. Oke, ya, saya pikir ya Pak San jauh lebih tahu bagaimana mengelola atau bagaimana sebuah perusahaan yang bermacam-macam itu ternyata punya satu kesamaan. Yes. Bosnya bisa jadi seperti itu karena memang saya pikir ya bos harus seperti itu. Ya. Dia harus punya banyak harus ide. Harus masuk akal. Betul. Kalau semua masuk akal ya jadinya biasa-biasa aja, kita nggak bisa bersaing. Jadi itu pasti tantangan yang ada di mana owner tuh punya pemikiran yang ya kalau dibilang gila. Tapi untuk bisa sukses ya memang harus gila, idenya harus brilian. Harus di luar yang biasa. Kalau biasa ya kita susah mau bersaing bagaimana. Itu wajib bahwa kalau owner atau pebisnis itu memang harus punya kemampuan untuk ya seperti itu, berbeda dari yang lain, kemudian berani mengeksekusi. Ini juga jadi masalah biasanya. Jadi masalah buat yang di bawah. Gimana? Silakan. Oke. Jadi mengeksekusi itu kemudian kalau usaha seorang pebisnis, jika usahanya masih kecil dia kan langsung eksekusi sendiri. Ya. Nah, pada saat usahanya mulai membesar, dia punya piramid pekerjaan jadi besar. Pekerjaan jadi besar. Dia mengeksekusi melalui Tulus Gunawan. Melalui orang. Tapi repotnya, ini umumnya ya Pak ya, bukan cerita tentang grup Bapak, tapi dimanapun gitu ya sudah ditata gitu, tiba-tiba dia datang di lapangan, amburadul semua, biar gitu. Silakan Pak, cerita Pak. Iya pasti di kita juga ada. Jadi kita ngelihat itu sebagai salah satu feedbacknya. Jadi feedback itu bukan hanya dari, ya artinya masukan itu bukan hanya dari pelanggan, tapi juga dari owner. Karena owner itu kan dia yang punya mimpi, dia yang punya mimpi yang dia tuangkan di perusahaannya. Nah ini yang kita mesti pahami. Kenapa kok perusahaan ini tidak seperti perusahaan itu sih? Kenapa sih ini kadang teman-teman yang ya perlu paham di manajemen itu. Ya memang kita tidak sama. Ada yang namanya budaya yang berbeda dan budaya itu melekat ke owner. Ya kita yang kemudian menyesuaikan seperti apa sih bahasa dewa ini tadi, kemudian bisa kita terjemahkan, kita pahami dulu, baru kita terjemahkan untuk masing-masing orang yang memerlukan. Nah ini perlu kemampuannya di situ. Bagaimana paham dulu, kemudian kita terjemahkan ke masing-masing yang membutuhkan. Itu di middle manager seperti kesulitan terbesar itu. Kesulitan terbesar menghadapi bos itu apa? Kesulitan terbesar
kesulitan berhadapan aja udah sulit kayaknya. Maksudnya waktu nggak ketemu gitu ya Pak ya? Oke. Iya. Secara waktu kalau di tempat kami memang bos sangat sibuk ya, jadi sulit untuk ketemu. Kemudian kalau ketemu pasti hanya sebentar dan bahasa dewa itu banyak sekali yang kita harus pahami. Boleh dikasih contoh Pak bahasa dewanya? Ya sama, jadi mungkin saya mau buka ini misalnya di tanggal sekian atau di bulan sekian, di awal bulan. Padahal kita kalau mikir, wah gimana caranya, wah gimana dengan bangunannya, gimana dengan persiapannya, itu pasti banyak pemikiran seperti itu. Yeah. Jadi kita kalau bilang sulapan ya jadinya sulapan, tapi itu menjadi target buat kita. Ini berarti seperti apa membagi ke orang bangunannya, ke orang operationnya, bagaimana ke HRD bisa menyiapkan orangnya. Itu tantangan. Dan kita menjadi terbiasa dan budaya. Saya rem dulu Pak. Saya masih ingat podcast ini ya. Saya ingat bulan 4 atau bulan 5 saya mikir saya mau bikin podcast gitu ya. Jadi gedung ini, ruangan ini asalnya ruang FGD, berbeda sama sekali. Oke. Jadi saya bilang dengan orang saya, oke, saya minta 1 Juli sudah operation. Dan kita operation 2 Juli Pak. Jadi intinya ya itulah, kalau owner pinginnya sudah nggak tahu, cukup lah kira-kira 1 bulan setengah kan mempersiapkan cukup, beli ini, beli itu, beli segala macam, lampu ya toh, bikin video ngecat ruangan ini, sampai last minute ini diganti. Sudah dicat 2 kali Pak, karena kurang cocok ya diganti. Tapi itulah teman-teman, jadi kadang-kadang ya maunya bos itu sakar PDW, maunya sendiri ya. Oke. Lalu sekarang pertanyaan saya, bagaimana Anda bisa menerjemahkan bahasa dewa tadi ke dalam bahasa sehari-hari orang-orang yang tentu banyak resistennya, banyak ketidakcocokannya, dan apa kira-kira rahasianya Pak sebagai middle manager untuk menerjemahkan keinginan bos yang kadang-kadang tidak masuk akal itu kepada karyawan? Ya saya pikir perlu pemahaman aja ya, cara pikir kita berusaha melihat dari 2 sisi. Jadi dari sudut pandang karyawan itu seperti apa sih yang mereka inginkan, apa yang menjadi kendala mereka, apa yang menjadi kesulitan mereka, apa yang menyenangkan buat mereka. Itu kita harus paham hal-hal semacam itu. Nah kemudian juga memahami tadi, bos kan banyak sekali. Ya kalau ngomong urutan sulit itu karena banyak bebannya, bukan hanya tenggat waktunya, tapi kadang satu belum selesai, kita harus kerjakan yang lain. Nah itu kita harus paham. Kemudian teman-teman itu sebenarnya bisa. Cuma waktunya kadang bertumpuk. Bagaimana menentukan yang mana yang urgent harus diselesaikan duluan, itu yang menjadi masalah di teman-teman. Nah itu yang kita bukan hanya sebagai atasan, tapi kita juga ya sebagai motivator. Kita juga nge-coach mereka, kita menerima keluhan juga mereka. Itu kita pahami dulu itu. Jadi kita harus dengarkan apa yang menjadi kesulitan mereka. Kita jangan sampai terus nggak mau tahu ya apa caramu, nggak gitu. Ya. Karena di lapangan sudah operasional, nggak bisa dengan cara tadi. Betul. Jadi kalau bos, bos ngomong seperti itu. Wis apa caramu pokoknya tanggal sekian buka, itu bos. Begitu kita menjadi manajer, kita tidak bisa lagi menggunakan kata itu. Jadi tidak lagi menjadi penyambung lidah saja ikut ngomel-ngomel, enggak. Kita harus terjemahkan bagaimana ini bisa jalan. Bahkan saya tahu kadang-kadang apa yang dikatakan Bob enggak usah dikatakan bos, enggak usah diomongkan ke anak buah dulu deh. Nanti aja kalau sudah selesai gitu ya. Karena harus membalans kepentingan yang di atas dan kepentingan yang di bawah sehingga bisa tercapai tujuan besar dari perusahaan itu. Mitra bisnis, kita sampai pada sesi yang ketiga tentang bagaimana memanfaatkan dan mengaplikasikan hal-hal yang kita pelajari dan diskusikan tadi dalam pekerjaan Anda. Pak Tulus bisa kasih insight-insight lah, satu dulu deh. Apa yang kira-kira penting buat mitra bisnis kalian di lapangan? Oke, baik, sebagai middle manager kita akan menjadi penghubung dari atasan kita terhadap bawahan kita. Kadang-kadang permintaan yang aneh-aneh tadi, yang agak-agak di luar nalar tadi itu rasanya kok mustahil, sesuatu yang nggak bisa kita lakukan. Kalau kita pikirkan tuh sulit sekali ini, nggak bisa nih. Tapi seiring dengan kita coba untuk jalan, bagaimana kita coba untuk itu dilakukan seperti yang diperintahkan, itu ternyata jadi mungkin, jadi bisa. Dan dalam banyak hal itu memang benar-benar bisa pada akhirnya.
Ya, itu menarik teman-teman. Saya juga sering sekali mendengarkan hal-hal seperti ini, yaitu pertama kali dengar enggak mungkin, ternyata bisa dan ternyata bermanfaat. Ini menurut saya penting ya. Bagaimana maaf ini seorang Tulus Gunawan harus mengurus 30 unit bisnis padahal jabatannya adalah Direktur Finance, Accounting and Tax gitu kira-kira gitu ya. Tapi sebenarnya saya selalu bilang beliau, kalau saya bilang Pak, Bapak COO-nya, Chief Operating Officer, dia bilang bukan Pak, saya CFO. Ya CFO yang merangkap COO gitu ya. Kalau unit bisnis yang seperti ini selalu begitu Pak, kerjanya apa saja. Oke, itu menarik banget. Terima kasih banyak untuk insight-nya. Sekarang kira-kira hal lain apa yang penting? Oke, kalau saya dalam manajemen tuh kadang orang berpikir untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Sehingga dirasa akan memberikan dampak, memberikan hasil yang cepat, terlihat dan lain-lain. Tapi kalau buat saya, lakukan hal itu yang simpel-simpel saja. Nah, jadi walaupun itu simpel, itu pasti akan berdampak. Asal dilakukan terus. Itu. Perbaikan simpel secara konsisten. Betul. Boleh kasih contoh Pak, apa yang sudah berjalan ketika Bapak melakukan sesuatu perubahan yang sederhana? Oke, kalau sederhana, taruhlah di toko bangunan itu saya menyederhanakannya memberi nama setiap nama barang. Oh, oke. Jadi nama barang ini seringkali ada satu barang namanya dua. Nah, jadi bahasa saya tidak mece, tidak mutually eksklusif. and jadi, completely exhaustive. Betul. Jadi nggak mece. Nah ini kan akan menjadi masalah waktu kita kumpulkan data itu. Kalau tokonya kecil satu, nggak ada masalah. Kita tahu semen bisa disebut semen, bisa disebut semen Gresik, bisa disebut SG dan lain-lain untuk barang yang sama. Tapi kalau kita sudah berbicara toko yang banyak dengan item yang banyak juga, itu akan jadi masalah kalau namanya berbeda. Okay. Nah, jadi itu sederhana menyamakan nama, tapi dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa, pembeliannya jadi enak, ya kan? Pemesanan dari gudang pusat ke gudang cabang itu jadi mudah, pemeriksanya jadi gampang. Itu sesuatu yang sederhana saya pikir, menyamakan nama dan ukurannya. Jadi ukurannya nggak ada yang bilang sak, ada yang bilang karung, ada yang bilang wah ini masalah ini pasti. Jadi itu hal yang sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Keren. Jadi teman-teman ini penting banget, terutama ketika size sudah besar, ketika ada skill up. Hal-hal yang kecil seperti nama, ukuran itu jadi kritikal gitu. Ya. Kalau orang yang pabrik besar bilangnya SKU-nya ada berapa ya, tapi menurut saya itu penting ya. Nah, apa yang mempunyai potensi menimbulkan kesulitan di dalam operational itu Pak? Jadi hal-hal kecil yang bisa menimbulkan kesulitan. Lalu bagaimana mengatasinya? Mungkin itu. Hal-hal kecil ya. Kedisiplinan teman-teman yang kerja itu yang ya kadang membuat masalah ya. Satu enggak disiplin, yang lain iri, yang lain meniru, lalu yang lain meniru jadi budaya baru, problem. Ya. Berapa besar kebutuhan dan pengaruh sebuah pengawasan, Pak? Silakan. Seberapa besar pengawasan ya? Ini kan ada 24 toko bangunan ya. Okay. Lalu gimana ngawasi 24 itu? Oke, kita punya manajer masing-masing divisi, kita ada manajernya, kemudian manajer itu punya ya supervisor atau kepala toko. Kalau di toko bangunan kita punya semua toko ada kepala tokonya yang bertanggung jawab ke manajer dibantu sama ada 3 asistennya manajer. Satu toko itu yang medium lah ya, jangan yang paling besar dan yang paling kecil. Itu kira-kira berapa manusia yang di situ? Sekitar 7-8 orang. Oke. 7-8 orang, 2 shift. Oke, 7 itu sudah 2 shift ya? Berarti 4 sama 4 gitu kira-kira. Oke. Nah, yang paling kunci siapa di dalam situ? Kepala toko mestinya. Oke. Tetap kepala toko sama kasir. Ini yang sentral di situ. Oke. Yang ngurus keuangan. Sudah pakai QR code, Pak? Ada. Ini karena zaman baru, saya baru dari China, Pak. 12 hari, problem, Pak. Semua itu QR code, Pak. Jadi kalau nggak bawanya, bahkan punya cash ini kadang-kadang nggak bisa belanja, Pak. Jadi, pengemis saja butuh QR code, Pak. Ngomong nyumbang, Pak. Sudah seperti itu.
Zaman yang berubah, ya zaman yang berubah. Betul. Dan di Jakarta sekarang mulai Pak, jadi banyak sekali toko retail yang tidak boleh bayar cash. Tujuannya untuk mengontrol keuangan. Jadi nggak ada lagi uang di situ secara fisik, sehingga karyawan nggak bisa mencuri uang itu. Itu juga menurut saya cukup unik sih. Betul. Oke Pak, apalagi yang kira-kira bisa kawan-kawan kita sebagai pendengar mitra bisnis ini pelajari dari pengalaman Bapak mengawasi begitu banyak bisnis outlet? Silakan Pak. Oke, kalau banyaknya bisnis saya pikir Pak San tadi bilang, jadi hal-hal kecil itu menjadi kritis pada saat kita mengelolanya dalam jumlah yang besar. Jadi kalau kita melupakan hal-hal yang kecil tadi, itu berpotensi untuk mengacaukan operasional secara keseluruhan. Itu yang harus kita jaga. Otomatis kayak tadi pengawasan itu menjadi penting juga. Bagaimana kita membagi strukturnya supaya itu terawasi dengan baik, terlaporkan dengan baik. Kita bisa analisa hasilnya, kita bisa ngambil keputusan yang benar. Saya pikir kalau mengelola itu seperti itu. Ya, Pak, saya itu punya pengalaman banyak dengan pemilik bisnis, karena banyak kawan saya pemilik bisnis. Bahkan sering saya itu menegur teman saya, kamu jangan terlalu banyak intervensi dong, itu biarin aja gitu ya. Nah pertanyaan saya adalah seberapa banyak Pak Makrus, bos Bapak itu berintervensi terhadap bisnis yang ada dan bagaimana mengatasinya? Silahkan. Lumayan banyak. Saya baru tahu loh ini Pak. Ya, silakan terus. Lumayan banyak, tapi karena lini bisnisnya cukup banyak, sehingga kalau dirasakan di teman-teman di satu divisi nggak terlalu banyak. Nah, soalnya kena muter lagi cuma setahun lagi gitu ya. Oke. Betul. Jadi nggak tergantung di sisi mana kita ngelihatnya. Kalau di bawah mungkin jarang teman-teman, karena kan muter jadi kemana-mana. Apa contoh intervensi yang menarik? Menarik itu artinya bisa positif bisa negatif ya. Boleh cerita. Pak Makrus itu detail, orang yang detail. Kalau kita berbicara di Ocean Garden deh, di resto, beliau itu akan memperhatikan namanya kebersihan. Jadi bisa dibilang kebersihan nomor satu untuk kepuasan pelanggan. Bagaimana kita punya tempat yang bersih. Jadi dari mulai tempat sajiannya, tempat mejanya, tempat mungkin kamar mandinya, tamannya, itu beliau pasti keliling tuh melihat ini sudah dilakukan dengan benar apa belum. Itu masalah kebersihan, detail sekali masalah itu. Dan dia langsung tegur pada saat itu juga. Kalau Pak Makrus seperti itu. Ya, saya ingat waktu makan dengan beliau pernah mendekati pelanggan lain dan tanya, Pak ini gimana? Betul. Jadi kayaknya mendengarkan grassroots things itu kebiasaan beliau. Pernah dalam satu kesempatan itu di Manten ya, di wedding. Beliau tuh ikut ngelihat di proses sajiannya itu, di sajian itu ikut melayani, ikut melayani. Waktu hektik sangat sibuk, beliau ikut melayani mereka tamu-tamu wedding gitu. Sampai segitu kalau Pak Makrus. Sekali waktu Pak Makrus akan kita ajak ke sini. Saya bilang dulu ya. Jadi ini dan kacamatanya middle manager. Saya juga ingin tahu nih kacamata yang atas gimana. Wah. Betul. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita memanage banyak perusahaan, karena kebetulan saya punya pengalaman yang sama, tidak mudah Pak. Karena kita ketika datang ke tempat A, kebetulan kita dekat dengan si Joko, maka si Joko akan memberikan kita informasi banyak. Dan tidak mesti Joko ini 100% benar. Iya kan? Jadi kadang-kadang perlu double check dan perlu double control. Karena itu Pak Tulus saya suruh ikut 5D MBA. Biar ilmunya mumpuni juga gitu ya. Jadi seneng banget ini waktunya seperti ini. Silakan lagi Pak Makrus, apalagi kira-kira mungkin yang terakhir ya, mungkin 2-3 menit Bapak bisa sharing saran buat para manajer baru, buat teman-teman mitra bisnis pendengar ya. Kan Bapak ini saya rasa hebat karena pernah jadi pemilik dan pernah jadi karyawan ya. Menasehati teman-teman lah, apa kira-kira yang penting dalam menjadi lebih sukses dalam pekerjaan. Baik, kalau kemampuan mungkin kita harus, yang lebih penting tuh memahami maunya bos. Maunya bos, apa yang dia betul-betul inginkan, itu kita perlu memahami itu. Itu penting buat middle manager. Yang tidak kalah pentingnya itu ya mental kita sendiri, mentalitas kita. Kalau saya memang ke teman-teman tuh menyebarkan budaya. Integritas, saya betul pegang integritas. Saya tidak ada yang namanya pengampunan untuk masalah integritas. Kalau sudah pelanggaran integritas tidak ada lagi SP, langsung keluar. Itu saya pegang betul. Nah itu kita siarkan istilahnya, jadikan budaya di perusahaan. Nah kemudian kita sebagai
manajer, sebagai atasan, kita tuh harus adil. Oh keren, setuju banget. Adil. Jadi kita bagaimana bisa adil? Kita harus lihat dari dua sisi. Baik itu sisi bawahan dengan bawahan kita, bawahan dengan kemudian dengan atasan kita harus bersikap adil. Artinya kalau kita fight terhadap suatu prinsip, itu dasarnya mesti integritas dan adil. Ini memang menjadi pegangan. Ya. Kalau enggak, orang tidak akan percaya sama kita. Orang tidak akan mau ngikuti kita sebagai leader. Dia hanya ikuti kita sebagai manajer, sebagai jabatan. Ya. Tapi dia tidak ikuti kita sebagai leader. Itu saya pikir hal yang penting harus dipegang manajer. Bagaimana meraih kepercayaan dari karyawan sehingga mereka mau ngikuti apa yang kita minta. Oke. Teman-teman sekalian, kita cuma punya waktu 40 menit, tapi saya berharap 40 menit ini bermanfaat ya. Pak Tulus ini betul-betul orang lapangan yang tahu, yang lihat, yang melakukan day in day out setiap hari ya. Dan memegang prinsip-prinsip sederhana tapi dilaksanakan dengan benar. Beliau bilang integritas dan keadilan. Dua ini menjadi kunci ketika kita memimpin begitu banyak unit bisnis yang berbeda. Sehingga kita sebagai middle manager melihat ke atas, memahami bos kita mau apa, mengaplikasikan itu di dalam keseharian sehingga bisa terlaksana dan seluruh grup bisa bertumbuh dengan luar biasa. Mungkin satu kalimat penutup Pak buat kawan-kawan mitra bisnis yang lain, silakan. Kadang teman-teman kenyataan itu ya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ideal yang kita harapkan. Tapi akhirnya saya memahami bahwa ya memang seperti itu. Makanya kita jangan melihat hanya pada harapan kita, tapi juga kita mampu menerima lapang dada. Karena hampir seluruh kenyataan itu tidak sama dengan harapan. Itu kalau orang Jawa bilangnya c'est la vie. Wah, bukan orang Jawa, orang Prancis ya. It's life gitu, itulah kehidupan. Mitra bisnis, terima kasih telah bersama dengan Business Wisdom Podcast. Sampai ketemu pada kesempatan yang lain. Saya Tanadi Santoso bersama Saya Tulus Gunawan. Sukses selalu untuk Anda.